Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat panggilan Islami Channel di mana saja berada, selamat berjumpa. Sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat panggilan Islami Channel, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu ceramah agama yang dibawakan oleh Bang Haji Rhoma Irama dalam satu acara dakwah, dan beliau akan menyampaikan dakwah Islamiyah yang mengajak kepada kita untuk selalu menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga dalam pengajian ini, dalam dakwah ini, Rhoma Irama akan menyampaikan hal-hal diselingi dengan syair-syair, ya tentunya sebagai penyanyi barangkali. Akan tetapi perlu Anda ketahui, baru saudara-saudara ketahui, banyak ya kita dapat ambil makna dari apa yang disampaikan ini, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sahabat, kemudian dari pengajian ini juga akan ada hal-hal yang disampaikan oleh Bang Haji dalam mempererat satu ukhuwah, dalam menjaga stabilitas keamanan, ya, juga dalam melakukan satu tindakan kehidupan bersama dengan masyarakat. Baik sahabat, untuk lebih jelasnya yuk kita simak saja pengajian yang akan dibawakan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Tapi jangan lupa di like dan di subscribe, juga di komen. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusannya, mudahkan segala urusannya, Allah beri rezeki yang berlimpah, dan Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita simak saja berikut ini. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin tayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والأجم فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, al-mukarramun, para alimin ulama, para masyayikh, para asatidzah, para asadir, terutama pimpinan Fahmi Tamami daerah Bekasi, yaitu Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf beserta jajaran, Sekjen Fahmi Tamami Kiai Haji Anas Kurdi, dan para alim ulama yang saya tidak sebutkan satu persatu. Kemudian pemerintah daerah yang telah memfasilitasi tempat ini, tentunya juga PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Saya mau tanya, di sini ada fans Rhoma enggak? Ada fans Soneta enggak? Fans of Rhoma and Soneta disingkat Forsa. Apa? Forsa. Forsa itu ada dua kelompok.
Ada yang struktural berseragam, terikat dengan disiplin organisasi, yaitu harus 4B, 4B. Beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Yang kedua yang non struktural. Siapapun orangnya, muda, tua, besar, kecil, ketika dia gemar menjadi fans Roma and Soneta, dia pun disebut Forza. Paham? Paham? Oleh karena itu kalau saya bilang Forza, tolong bilang keren, bisa? Forza! 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 Saya nyanyi barusan tuh bid'ah. Apa? Bid'ah bahkan haram. Menurut kelompok Wahabi, menyanyi itu haram. Di mana dalil mereka? Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna minal ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang, telah datang sebagian dari umatku, mereka menghalalkan hirra. Hirra itu kemaluan, aurat, kemaluan. Kemudian harira, menghalalkan sutra, perhiasan yang mewah. Wal khamra, mereka juga akan menghalalkan minum-minuman keras. Wal ma'azif, dan alat-alat musik. Hadis ini masih panjang lagi, yang artinya kira-kira kemudian datang sekelompok orang dengan membawa hewan-hewan ternaknya. Mereka berdiam atau singgah di tepi lereng gunung. Lalu datanglah seorang fakir miskin berkata kepada mereka, minta pertolongan. Namun kata mereka, besok aja datang lagi kemari. Saat itu juga mereka ditimpa oleh gunung itu dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Ini hadis yang mereka jadikan dalil. Coba kita lihat bahwa akan datang satu zaman di mana umatku ada satu kaum menghalalkan hira, kemaluan, zina, harira, pakaian-pakaian mewah, khamra, minuman-minuman keras, dan alat-alat musik. Ini kalau kita lihat secara detail bahwa tidak ada nas Al-Quran atau hadis yang menyatakan secara qat'i, secara pasti bahwa musik haram. Ada nggak di Quran? Ada nggak di hadis musik haram? Nggak ada. Jadi tafsir para ulama secara jumhur mengatakan, oh ini paket. Satu tempat, satu situasi, satu kondisi di mana pada tempat itu ada orang-orang mengobrol kemaluannya. Di saat itu juga ada orang-orang berbusana dengan sutra dan sebagainya. Di saat itu juga ada minum-minuman keras. Di saat itu juga ada alat-alat musik. Inilah night club. Tahu night club? Tempat kalau yang sekarang dugem, tahu dugem? Apaan? Dunia gemerlap. Ini yang dimaksudkan oleh hadis itu menurut jumhur ulama. Adapun sebagian ulama lagi menafsirkan dalam Al-Quranul Karim Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara yang di ayat-ayat terakhirnya wasyu'ara yattabi'humul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun ila alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarullaha katsira ila akhir ayat. Syu'ara itu penyair. Apa kata ayat ini? Wasyu'ara yattabi'humul ghawun. Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Dan mereka mengarungi turun naik lembah,
dan mereka melakukan apa yang tidak mereka katakan. Ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa dzakarullaha katsira. Kecuali para penyair yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat baik dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham? Faham? Jadi boleh nggak nyanyi? Nyanyi itu apa sih? Lahun wa la'ib. Main-main senda gurau. Ya. Itu yang namanya lahun wa la'ib. Itu menurut usul fiqih, kaidah usul fiqih berbunyi begini. Al-aslu fil mu'amadatil ibahah illa ayadulul dalilun ala tahrimiha. Al-aslu fil mu'amalati al-ibahah illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asli daripada muamalah itu adalah boleh. Apa itu muamalah? Yang bukan bersifat ibadah, misalnya main bola, ya, main catur, main musik, main, itu namanya muamalah. Paham? Dalam kaidah usul fikih hukumnya mubah, boleh, illa ayadulla dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Misalnya apa? Main bola boleh apa tidak? Boleh. Menjadi haram ketika mereka bertaruhan. Faham? Menjadi haram ketika mereka berkelahi. Main catur boleh apa enggak? Boleh. Menjadi haram ketika mereka taruhan. Faham? Main musik boleh apa enggak? Boleh. Menjadi haram ketika meninggalkan sholat. Lagi main musik, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat. Lagi main musik, nenggak botol, nyekek botol. Ini haram, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kesimpulannya sejauh dia membawa kemanfaatan, menghibur minimal, itu Allah mengatakan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Capailah dengan apa yang aku berikan kepada kamu negeri akhirat. Apa yang diberikan Allah kepada kita, Bu? Umur yang panjang, kesehatan, harta, jabatan, dan lain-lain. Apa kata Allah? Gunakan dengan semua yang aku berikan itu negeri akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan lupakan juga nasibmu di dunia. Apa itu dunia? Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah main-main dan senda gurau. Faham? Faham? Jadi orientasikan hidup kita kepada akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa juga main-main. Oke? Karena main-main itu sifat dunia, la'ibun wa lahwun. Bahwa wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib wa inna darul akhirata lahiyal hayawanun law kanu ya'lamun. Ketahuilah kehidupan dunia itu cuma main-main, senda gurau. Makanya Ustaz Tilek nih kalau di panggung bersenda gurau dia. Boleh apa kagak? Boleh, itu dunia. Ya. Ada yang main-main bola, boleh? Boleh, itu dunia. Ada yang main-main catur, boleh? Boleh, itu dunia. Ada yang main musik, boleh? Nyanyi lagi nggak gue nih? Hum tere bina bre nahi sakte, tere bina kya wajud mera. Ngerti nggak? Nggak ngerti? Ya udah segitu aja. Jadi itulah yang mereka haramkan, mereka bid'ahkan. Apa sih bid'ah?
Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi begini. Inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal haji haju Muhammadun wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benarnya penjelasan kitabullah Al-Qur'anul Karim. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-hadits. Ahlan wa sahlan hajah, para hajah ini. Masya Allah, ada siapa nih? Cici Faramida, tepuk tangan buat Cici Faramida. Ada lagi Nyonya Kiai Haji Fadilah, Nur Fadilah. Siapa namanya, Ji? Nori, namanya Nori. Ahlan wa sahlan. Anggota dewan ya. Ibu Komaria namanya. Oh, selamat datang ya untuk anggota dewan Provinsi Jawa Barat, Aja Juju Komaria. Maksud saya Siti Komaria. Bukan Siti Le, bukan. Baik, saya lanjutkan. Jadi kata Nabi SAW, inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya penjelasan yang paling benar kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk bimbingan adalah bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan adalah muhdatsatuha, memperbaharuinya, merubah-rubahnya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap merubah-rubah Quran wal hadis itulah yang dikatakan bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, yang merubah Quran dan hadis itu dolalah, sesat, dan setiap yang sesat masuk neraka. Aja, mohon fotonya sambil duduk aja, enggak mengganggu pemandangan yang lain. Makasih. Faham ya? Jadi yang dikatakan bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat adalah merubah-rubah Quran, merubah-rubah hadis. Paham? Paham? Saya mau tanya, maulid Nabi merubah Quran enggak? Merubah hadis tidak? Tahlilan merubah Quran enggak? Merubah hadis enggak? Baik apa buruk? Baik apa buruk? Alhamdulillah. Relevan dengan hadis Nabi, yang relevan dengan hadis yang lain. Man fasaral Quran bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginan otaknya sendiri, maka sama saja dengan memesan tempat di neraka. Paham? Nah, Fahmi Tamami didirikan ketika pada satu saat saya sedang berkendara. Waktu itu bulan Ramadan kalau nggak salah, tanggal berapa? 11 Ramadan tahun 2007. Saya berkendara sendirian tanpa sopir. Tiba-tiba saya sedang mendengarkan dakwah di radio dalam mobil. Tiba-tiba saya terkejut sekali. Suara dakwah itu mengatakan begini, itu yang namanya Nahdlatul Ulama kafir, yang namanya Muhammadiyah kafir, yang namanya Al-Wasliyah kafir, Wali Songo kafir. Masya Allah. Berdiri bulu kuduk saya mendengar ini. Ini siapa Ustadz ini?
bisa berani mengatakan NU kafir, Muhammadiyah kafir, Al-Wasliyah kafir, Wali Songo yang mengislamkan orang kafir dikatakan kafir. Ini orang Islam dikafirin. Betul? Betul? Inilah awal terjadinya Forum Silaturahmi Takmir dan Masjid Indonesia. Nah saat itu saya punya masjid yang namanya Masjid Husnul Khatimah. Saya jarang khutbah imam di masjid karena saya sering keliling Indonesia. Satu saat setelah mendengar itu, saya khutbah di masjid saya, tiba-tiba pengurusnya semua udah berubah. Padahal baru saya tinggalin 3 bulan, 2-3 bulan tuh saya nggak ke masjid. Itu semuanya pengurusnya sudah berubah. Semuanya cengkrang. Saya tanya kepada mereka, pengurus yang lama mana? Kamu siapa? Kamu siapa? Dari mana kamu? Begini Bang Haji, yang dulu tuh ada yang sakit dan bla bla segala macam udah pada keluar Bang Haji. Lalu kamu siapa? Dari mana? Saya kan kontrak di sini Bang Haji. Saya, Masya Allah. Ternyata sudah berubah. Saat itu saya telepon pimpinan dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Muzadi. Saya bilang, Kiai, ini masjid saya udah diambil oleh Wahabi ini. Apakah ada masjid NU yang diambil oleh Wahabi? Apa jawab Kiai? Ada Bang Haji, ada beberapa biji di beberapa kota. Saya telepon lagi Profesor Din Syamsuddin. Saat itu beliau ketua PP Muhammadiyah. Saya telepon, Prof, ada nggak masjid Muhammadiyah yang diambil oleh Wahabi? Bahkan 1 rumah sakit dan 1 sekolah Muhammadiyah diambil oleh Wahabi. Lalu saya telepon lagi Profesor Tarmizi Tahir almarhum. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia saat itu. Saya katakan, Prof, Anda dengar nggak kegelisahan umat ini? Ada kelompok yang suka ngambilin masjid orang. Dia bilang, iya Bang Haji, saya dengar Bang Haji. Gerakan Wahabi ini. Saya telepon lagi Habib Rizik Syihab saat itu. Beb, Anda dengar? Ya, Anda dengar. Saya telepon lagi namanya Kiai Haji Zainuddin MZ. Saat itu saya tanyakan, betul Ji ada begini gerakan-gerakan mengambil alih kepengurusan Masjid Wahabi. Nah saat itulah pada tanggal 11 Ramadan ya, tahun 2007 itu resmi kita dirikan Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Karena saya yang pertama menggagas, saya didaulat menjadi lo aja Ji, ketua umum. Sampai sekarang lah maka saya menjadi ketua umum daripada Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia yang alhamdulillah sampai saat ini sudah ada di 28 provinsi di seluruh Indonesia. Takbir. Allahumma salli ala Muhammad. Tujuannya apa Fahmi Tamami ini? Mencegah gerakan-gerakan Wahabisme yang mengkafir-kafirkan sesama Muslim. Kalau ini kita biarkan, Masya Allah akan terjadi perang saudara seperti di Yaman, seperti di Suriah dan di mana-mana. Karena mereka mengkafirkan bahkan menghalalkan darah dan harta selain kelompok mereka. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam Indonesia berkewajiban untuk mencegah beredarnya, mengembangnya kelompok-kelompok mereka dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamiyah, mewujudkan ukhuwah wataniyah, mewujudkan ukhuwah basyariyah. Makanya tagline daripada Fahmi Tamami, kalau dibilang Fahmi Tamami ukhuwah Islamiyah. Kalau dibilang yang kedua Fahmi Tamami ukhuwah wataniyah. Kalau yang ketiga Fahmi Tamami ukhuwah basyariyah. Bisa? Bisa? Yang pertama jawabannya ukhuwah Islamiyah. Ingat. Yang kedua jawabannya ukhuwah wataniyah. Yang ketiga jawabannya ukhuwah basyariyah. Oke? Fahmi Tamami. Fahmi Tamami. Fahmi Tamami.
Jadi tujuan kita mendirikan FAMI Tamami dalam merekat ukhuwah Islamiyah. Tidak ada lagi yang namanya perbedaan bersifat furu'iyah untuk dipertentangkan. Sejauh usulnya sama, yaitu rukun Islamnya 5, yaitu 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, berhaji. Rukun imannya 6, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitab sucinya, percaya kepada nabi-nabinya, dan percaya bahwa takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh rukun Islamnya 5, rukun imannya 6, mau madhabnya apapun, mau ormasnya apapun, itulah yang namanya ahlu sunnah wal jamaah. Mari kita rekat ukhuwah Islamiyah. Setuju? Setuju? Jadi kenapa ini harus kita cegah berkembangnya Wahabi? Karena kalau ini berkembang, maka akan terjadi perpecahan umat yang luar biasa, perpecahan bangsa, persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, FAMI Tamami bertekad dengan segala upaya untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Faham? Bagaimana cara menghadapi Wahabi? Oi, diapain tuh Wahabi? Tonjok. Jangan. Diapain? Dihajar. Jangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan hikmah, dengan dalil, dengan argumen, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum, berdebatlah dengan mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang sebaik-baiknya. Faham? Faham? Jadi sikapi kita menghadapi gerakan takfiri ini dengan penuh rahmah, ya. Jangan dengan kemarahan juga. Kita jaga akidah kita ahlus sunnah wal jamaah dan hadapi gerakan-gerakan mereka dengan cara ajak dialog, bukan ajak berantem. Jangan, ya. Seru mereka ke jalan Allah dengan cara yang baik, nasihat yang baik, dalil yang baik. Faham? Faham? Makanya dulu saya bikin lagu, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama. Apa ya? Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Paham? Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Baca kunut dan tidak baca, semuanya benar. Usoli dan tidak usoli, semuanya benar. Berbeda rokaat tarawih, semuanya benar. Yang tak benar, yang tak sembahyang. Betul? Betul? Yasin dan tidak yasinan, jangan masalahkan. Tahlilan dan tidak tahlilan, jangan masalahkan. Maulid dan tidak maulid, jangan masalahkan. Ukhuwah harus diwujudkan. Setuju? Wahai umat Islam yang terlanjur tersesat jalan, kembalilah pada jalan yang digariskan Tuhan. Wahai umat Islam, jangan kita diadu domba.
Wahai umat Islam, jangan kita dipecah belah. Kita tak bisa maju kalau tidak bersatu. Kita jalan di tempat kalau selalu berdebat. Pikirkanlah. Betul? Betul? Yuk sekarang nyanyi rame-rame yuk. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Amin. Amin. Jadi itulah kira-kira tujuan dirikannya Forum Silaturahmi Takmir dan Masjid Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola seluruh Indonesia dalam rangka pertama menjaga akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sampai diganggu oleh orang-orang lain. Yang kedua adalah mencegah gerakan-gerakan takfiri yang akan bisa memecah belah umat Islam, bahkan bisa memecah belah persatuan dan kesatuan nasional. Paham? Dan judulnya, mari kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada keniscayaan, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah di dalam tali Allah, bersatu padulah di dalam agama Allah, jangan bercerai-berai. Ini perintah Allah yang qat'i, ini perintah Allah yang jelas agar kita tidak boleh bercerai-berai. Caranya bagaimana? Sejauh usulnya sama, yang namanya furu'nya berbeda, itu is okay. Yang kunut nggak kunut, okay. Maulid nggak maulid, okay. Yang tahlilan nggak tahlilan, okay. Jangan saling menyalahkan apalagi saling mengkafirkan. Dengan cara ini menghormati perbedaan yang bersifat furu'iyah, insya Allah kita umat Islam bisa bersatu. Kalau umat Islam bersatu, ini syarat utama jadi terlaksananya sila ketiga, itu persatuan dan kesatuan nasional. Tanpa ukhuwah Islamiyah, tanpa persatuan umat Islam, omong kosong, persatuan Indonesia bisa terwujud. Betul? Betul? Kita pun harus curiga ini. Kenapa kita curiga? Salah satu senjata penjajah yang paling ampuh untuk menguasai sebuah bangsa adalah dengan menggunakan politik divide et impera. Politik mengadu domba. Sangat boleh jadi ada doktrin-doktrin untuk membunuh sesama saudaranya dari para orang-orang yang merampas Indonesia. Karena dari zaman Belanda kita diadu domba dalam rangka mempermudah mereka untuk mengambil segala kekayaan harta benda yang dimiliki oleh bangsa ini. Mereka sengaja membuat kita ribut. Yang namanya musik haram, ribut soal haram. Ini bid'ah, itu bid'ah, bertahun-tahun ribut soal itu. Sementara mereka ngambilin harta kita, mereka gali emas-emas kita, mereka ambil minyak kita, mereka hasil bumi kita, mereka rampas. Kita dibiarkan diadu domba. Faham? Faham? Oleh karena itu upayakan ini, wujudkan ukhuwah Islamiyah dengan berbagai macam upaya, karena sangat boleh jadi ini adalah upaya-upaya divide et impera, memecah belah umat untuk tujuan mereka menguasai Indonesia. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya ingin memberikan sebuah, katakanlah, hadiah buat Anda sekalian. Sebuah syair ini lahun la'ib wa lahun, bersenda gurau.
Oke. Saya ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk membentuk akhlak yang mulia. Jadi akhlak ini Masya Allah terpenting dari segalanya. Iman tanpa akhlak rusak. Takwa tanpa akhlak rusak. Jadi yang tertinggi daripada beragama adalah berakhlakul karimah. Apa itu akhlak? Berbudi pekerti. Secara orientatif akhlak ada 3. Pertama akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua berakhlak kepada sesama manusia. Yang ketiga berakhlak kepada alam, yaitu hewan dan tanaman. Bagaimana berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Misalnya ada orang Islam sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Puasa enggak? Sholat enggak? Secara kualitatif akhlak juga ada 3. Akhlakul karimah, akhlakul ammah, dan akhlakul sayyi'ah. Akhlak yang mulia, akhlak yang standar, dan akhlak yang buruk. Kalau ada umat Islam sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia telah berakhlak kepada Allah, tapi berakhlak yang standar, ya, akhlak yang biasa saja. Kalau ada umat Islam nggak sholat dia, tidak puasa dia di bulan Ramadan, ini berakhlakus sayyi'ah, berakhlak buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Lalu apa yang dicontohkan Nabi? Beliau itu Rasulullah, utusan Allah. Sholatnya bukan 5 waktu Pak, sampai bengkak-bengkak kakinya. Masya Allah. Puasanya di samping Ramadan, Senin puasa, Kamis puasa, Senin puasa, Kamis puasa. Padahal utusan Allah, kekasih Allah, sudah maksum, nggak ada dosanya, pasti megang kunci surga. Tapi Masya Allah akhlaknya kayak begitu. Kalau istighfar nggak kayak kita, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sayyidul istighfar 100 kali nggak kurang nggak lebih. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Masya Allah, ini istighfar Rasulullah. Padahal beliau Nabi bukan masuk surga pemegang kunci surga, tapi sebegitu ibadah kepada Allah. Inilah akhlakul karimah. Faham? Akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kan akhlak beliau kepada sama manusia. Kalau sekarang banyak orang diejek, dihina, marah, lapor polisi. Betul? Musim banget yang lapor-lapor polisi. Dihina dikit, lapor polisi. Nabi, hinaan, bulian, itu sarapannya Nabi. Berbagai hinaan, berbagai cacian, berbagai fitnah, itu biasa dihadapi oleh Nabi. Apakah Nabi marah? Bahkan pernah dilempari batu di Taif. Apakah Nabi marah? Tidak pernah. Apakah Nabi mohon kepada Allah untuk dihukum hambanya? Tidak pernah. Bahkan di Taif, ketika beliau dilempari batu, Jibril bisikin beliau, "Ya Muhammad, coba angkat tanganmu kepada Allah, sebagaimana para nabi terdahulu. Ketika umatnya durhaka, maka mereka minta azab kepada Allah. Coba sekarang kamu minta azab kepada Allah, biar mereka diazab, nanti biar aku yang mengeksekusi mereka untuk menimpakan mereka dengan 2 buah bukit." Apa kata Nabi? "Jangan Jibril, saya masih berharap nanti cucu-cucu mereka beriman." Nabi angkat tangan, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampuni umatku. Mereka berlaku seperti itu karena mereka enggak tahu, mereka enggak faham. Ampuni mereka ya Allah. Akhlakul karimah kepada sesama manusia. Akhlakul karimah kepada hewan dan binatang.
Oh, siapa yang punya kucing di rumah? Punya kucing? Hati-hati loh. Kalau lo miara kucing dengan baik, Masya Allah. Kucing itu binatang liar. Dia bisa hidup kalau dipelihara. Kalau enggak dipelihara dia jadi binatang liar, makanannya liar. Ketika ada orang yang mau berbaik hati memelihara kucing, memberi makan, mengurus kucing, Masya Allah, bukan main pahalanya ini. Luar biasa pahalanya. Anda akan dicintai makhluk langit, para malaikat. Akan dicintai Allah SWT. Nabi pernah mau sholat, sorbannya ditidurin nama kucing, ujung sorbannya. Karena nggak ingin mengganggu nyenyaknya tidur kucing, digunting itu sorban. Tak. Ya. Masya Allah, digunting itu serbannya demi tidak mengganggu nyenyaknya kucing tidur. Coba Allah. Kucing di kesetan aja lu tendang. Betul. Betul. Ketemu pohon Nabi, assalamualaikum. Beri salam sama pohon. Emang pohon hidup? Pohon hidup nggak? Sok tahu lo. Pohon itu punya nyawa. Bahkan bertasbih kepada Allah SWT dengan caranya sendiri. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard tau'an wa karha wa ilahi yurja'un. Semua siapa-siapa dan apa-apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah dengan caranya. Pohon. Semua cerita boleh? Boleh? Minum dulu. Boleh minum? Saya ingat sahabat saya Kiai Haji Zainuddin MZ Almarfullah. Allahumma ighfir lahu amin. Warhamhu amin. Wa'afi amin. Beliau kalau ceramah minum. Orang ketawain. Apa dia bilang? Orang ceramah tuh kayak mobil. Emang enak ceramah. Makanya ibarat mobil tuh minum tuh ngisi bensin. Kalau lu gak perlu minum, lu kayak mobil mogok. Minum lagi ya. Sampai mana tadi Bu? Pohon. Satu ilustrasi. Pada tahun 1930 ada seorang botanis. Tahu botanis? Ahli tanam-tanaman. Namanya Dr. Boss. Ya. Orang Amerika, ahli botanis namanya Dr. Boss. Pada tahun 1930 dia mengadakan research terhadap tanam-tanaman. Oh, ternyata tanaman itu ada 2 jenis loh. Ada laki-laki dan ada perempuan. Kata siapa? Kata Dr. Boss. Kemudian diteliti lagi sama beliau. Oh, ternyata pohon itu berkembang biak dengan 2 cara. Yang pertama melalui kumbang, yang kedua dengan angin. Ternyata angin itu mengawinkan pohon. Begitulah hebatnya Al-Quran. Al-Quran itu mu'ajizat. Sebelum Dr. Boss menyatakan itu, Al-Quran 1450 tahun yang lalu sudah mengatakan Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Maha suci Allah yang telah menciptakan pohon-pohon di muka bumi berpasang-pasangan. Masya Allah. Lalu apa kata Allah? Wa arsalar riyaha lawaqiha. Aku utus angin sebagian untuk mengawinkan. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Berakhlak kepada pohon Nabi, selalu memberikan salam. Saya ingatkan kepada ibu-ibu nih, terutama Bu, punya tanaman di rumah, suka beli pot tanaman, piara yang betul Bu, ya. Itu mesti diurus, pagi-pagi siramin sampai selawat. Allahumma sholli ala Muhammad sampai selawat. Kalau tidak ibu urus juga berdosa.
Kalau dia biar dia di alam, Allah yang urus. Disiram sama Allah dengan hujan, dipanasi oleh Allah dengan matahari. Begitu kita ambil dari sana, kita piara di rumah, taruh di pot, nggak diurus, Anda telah mengambil hak pohon itu, hak hidupnya. Sebaliknya kalau Anda jaga dia, Anda rawat dia, insya Allah pahalanya besar, sebagaimana pahala Anda miara kucing tadi. Paham? Paham? Inilah namanya akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada hewan dan tanaman. Hayya 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 hayya. Coba. Hayya 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 hayya. Dalam berbusana harus memakai akhlak. Akhlaknya rame-rame, oke? Dalam berbusana harus memakai akhlak. Di dalam berbicara harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Betul? Walaupun jabatanmu lurah, camat, bupati, gubernur, presiden lagi, kalau tidak berakhlak, hina di mata Allah, hina di mata manusia. Tapi sebaliknya, walaupun Anda cuman tukang sampah, tukang bersihin got, tapi Anda berakhlak, mulia di mata Allah, mulia di mata manusia. Betul? Betul? Ho 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 ho. Oh. Yang kompak. Ho 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 ho. Oh. 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 Coba. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tidak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dararam daram daram dam. Dararam daram dararam. Dararam daram daram dam. Dararam daram dararam. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, denger ini. Kalau tak berakhlak, mau tahu? Oh, negara jadi rusak. Ayo berakhlak. Dararam daram daram dam. Dararam daram dararam. Dararam daram daram dam. Dararam daram dararam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagak kaci kalau kagak nyanyi lah. Ya, ayo dong. Keyboard, musik, kamera, action. Action. Ya, nyanyi ya. Ayo nyanyi, kagak kaci lah. Ayah kan raja dangdut, saya raja lenong, beda.
udah siap lo keyboard, kagak kaci. Nah lagu apa bang? Apa lagunya? Keramat. Iya. Keramat. Bisa ya? Keramat tunggak. Lagu Keramat ini terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa wasana insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amali. Anishkurli wa liwalidayk ilayal masir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku amanatkan manusia tentang ibunya. Ibu kamu itu amanat Allah. Kenapa? Karena dia menghamilkan kamu wahnan ala wahnin. Derita di atas derita. Wa fisaluhu fi amain. Dia menyusui kamu selama 2 tahun. Beratnya menghamilkan kita, ibu kita itu, Masya Allah, 1000 penyakit jadi 1. Maka kata Allah, bersyukurlah kamu kepada Allah dan bersyukur kepada ibumu. Dan yang kedua, hadis Nabi SAW. Qala Nabi SAW, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Ridho Allah sangat tergantung kepada ridho kedua orang tua, terutama ibu. Murka Allah sangat tergantung kepada murka orang tua, terutama ibu. Jadi sama ibu, sama mertua, hati-hati ya. Jangan gores perasaan orang tua kita, terutama ibu. Jangan senggol hatinya sampai dia meneteskan air mata. Jangan. Ini Allah nggak ridho. Kalau Allah nggak ridho, Allah ibu kita nggak ridho, Allah nggak ridho. Makanya ibu itu keramat. Doanya dikabulkan Allah, murkanya jadi kenyataan. Paham? Sahabat panggilan Islami Channel yang masih setia tentunya ya. Demikian tadi telah kita simak dan kita ikuti bersama pengajian bersama Bang Haji Romai Rama. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah satu wawasan buat kita. Juga mudah-mudahan dengan mengikuti pengajian tadi dengan hikmat, ini adalah merupakan satu jalan untuk beramaliyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sahabat di mana saja berada, terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Dan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Mudah-mudahan Allah murahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat, terima kasih. Dan saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.